waktu terkonfirmasi TB, tau nggak dokternya bilang apa? Jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video terbaru. I hope you enjoy it! Hai, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku yang waktu itu membersamai anak terinfeksi TB paru. Oke, aku kasih tahu dulu nih, si TB ini berasal dari bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Dia masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe, lalu menginfeksi atau bersarang di organ tubuh tertentu, misalkan ginjal, tulang, paru. Jadi nggak cuma paru aja yang bisa terinfeksi, tapi dia juga bisa menginfeksi organ tubuh yang lainnya. Nah, cara penularannya itu biasanya melalui droplet atau percik renik orang yang batuk, bersin, bicara gitu, terus si percikannya itu terhirup oleh kita, masuk ke dalam tubuh sampai kita terinfeksi si bakteri tersebut. Kalau misalkan kita menghirup si bakteri tuberkulosis ini, kemungkinannya ada 3 sih. Yang pertama, tubuh kita kuat, imun kita kuat memerangi si bakteri ini sehingga si bakterinya mati dan tidak terjadi infeksi di tubuh kita. Jadi kita tetap sehat nih. Yang kedua, kemungkinan kita menjadi TB aktif karena badan kita, imun kita nggak sanggup nih memerangi si bakteri TB ini, akhirnya kita terinfeksi. Yang ketiga, bisa jadi kita TB laten. TB laten ini disebut juga TB nggak aktif karena dia nggak bergejala. Karena si bakterinya masuk, tapi tubuh kita belum mampu membunuh bakteri tersebut, hanya mampu melemahkan si bakteri tersebut. Tapi pada suatu saat, kalau misalkan kita ngedrop, keadaan kita nggak stabil, bisa jadi si bakteri ini jadi bakteri aktif, sehingga kita terinfeksi dan kita bisa menginfeksi atau menularkan orang lain, kayak gitu. Makanya menurut aku si TB laten ini lebih berbahaya karena dia nggak bergejala, jadi si orangnya pun nggak tahu kalau misalkan dia tuh terinfeksi TB gitu, karena nggak terlalu jelas lah gejalanya. Jadi menurut aku nih, ini kewajiban banget buat kita orang dewasa, orang yang udah paham, orang yang udah ngerti, jangan main peluk cium anak orang lain, apalagi misalkan masih bayi, karena imunnya tuh kan masih belum stabil, masih belum bagus. Jadi please stop, jangan peluk cium anak orang lain. Kita harus memawas diri, harus tahu diri lah. Siapa tahu kita ada penyakit yang kita nggak tahu, atau misalkan kita sebenarnya terinfeksi tapi masa inkubasinya masih berjalan, kayak gitu. Pasti kalian paham kan, apalagi dalam keadaan kondisi COVID kayak gini. Pokoknya nggak boleh, jangan. Waktu itu aku pernah tuh kejadian, ada suster yang main cium-cium anak aku, dan aku tegur dia, tapi dia malah membela diri, nggak apa-apa kok, ini kan tandanya aku suka sayang sama anak ibu. No, kalau kalian ketemu suster yang kayak gitu, pergi, ganti, jangan mau dengan alasan apapun, sayang kayak suka kayak gemes, nggak. Pokoknya nggak ada alasan, nggak ada excuse buat kita peluk cium anak orang lain sembarangan. Nah, kali ini aku langsung aja ke intinya. Aku mau sharing nih, waktu itu anak aku kenapa ketahuan TB. Jadi selama 2 bulan berat badannya nggak naik-naik, terus dia selera makannya makin lama makin menurun gitu. Lalu dokter menyarankan, udah deh bu, kita screening TB aja ya, udah gitu. Jadi anak aku mesti rongsen paru dan tes mantuk. Nah, untuk rongsen paru pasti kalian udah hafal lah ya, udah ngerti. Jadi dibawa ke ruangan radiologi gitu, difoto kan paru-parunya gitu. Nah, kalau untuk tes mantuk itu nanti anak disuntikan di pergelangan tangannya, disuntikan cairan kayak gitu. Nanti tunggu selama 3 hari, bakal keluar benjolan. Nah, nanti dokter akan hitung nih diameternya. Nah, si lebar diameternya ini penentu si anak terinfeksi TB atau tidak gitu. Terus waktu ketahuan TB, waktu terkonfirmasi TB, tau nggak dokternya bilang apa? Dokternya bilang gini sama aku, "Ibu, makasih ya sudah menjadi orang tua yang tidak denial,
otomatis ibu membantu saya sebagai dokter untuk menyembuhkan Alvaro dengan penanganan secepat dan setepat mungkin. Gila, aku bener-bener aplaus banget sih sama dokternya, bener-bener merasa tenang gitu ya ketika dibilangin, dikasih tahu kayak gitu, kalian lagi ngedrop, kalian lagi gundah gulana, tapi kalian dikasih afirmasi positif, otomatis hati kalian bakal lebih tenang kan, seenggaknya merasa, oh aku berada di orang yang tepat, aku memberikan penanganan anak aku di orang yang tepat gitu loh, paham kan? Karena kadang ada beberapa dokter yang judgmental gitu. Jadi misalkan anak kita diperiksa nih sama dia, misalkan anaknya sakit, batuk kayak gitu atau demam, dia tuh bukannya menenangkan tapi malah marah-marah sama kita. Ibu ini gimana sih kok anaknya bisa gitu kan, dengan alasan kasihan sama anaknya, saya paling nggak tega lihat anak sakit. Ya jangan jadi dokter dong kalau kayak gitu. Pokoknya kalau ketemu dokter yang kayak gitu, aku pasti pergi sih, aku nggak akan mau, karena aku berobat itu untuk kesembuhan anak aku. Nah, kalau misalkan akunya stres, akunya merasa tertekan karena dimarahi dokter gitu kan, merasa nambah-nambahin kesedihan aku gitu kan, dengan tahu anak sedih aja tuh dengan tahu anak sakit aja tuh kan kita sedih ya. Kita orang tua adalah orang pertama yang paling sedih ketika tahu anak sakit, iya nggak sih? Bener kan? Jadi kalau misalkan ditambah-tambahin nih, diomelin sama dokter, ya tambah ngedown dong, tambah sedih dong. Itu sih kalau aku ya. Kalau mungkin ada beberapa yang enggak, mungkin beberapa orang yang ya udah sih biasa aja, tapi kalau aku sih anak sakit terus aku dimarahin dokter, ya aku makin kesel sih, makin ngedrop sih kalau aku, karena ngerasa apaan sih gitu, udah tahu lagi sedih, udah tahu kita lagi resah gitu, anak sakit kok malah dimarah-marahin. Jadi kalau aku nemu dokter yang kayak gitu sih, aku mending pergi aja, karena aku butuh support system. Kalau misalkan anak aku sakit, ya udah dokternya tinggal edukasi aku aja, apa penyebabnya, gimana cara penanganan yang tepat agar si anak sembuh dengan cepat gitu kan. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah judgmental dan segala macam, karena kalau kita sampai stres, murung, yang ada nanti bukan anak kita cepet sembuh, tapi malah kita juga jadi ikut-ikutan sakit, ya kan? Makanya kalau anak pengen sehat, anak pengen sembuh, ibunya mesti sehat, mesti waras, bener kan? Kayak gitu intinya pokoknya. Tetap mental itu yang utama sih menurut aku. Nah, balik lagi, setelah tahu anak aku terkonfirmasi udah positif nih TB, anakku masih harus cek darah untuk memastikan keadaan hatinya sanggup nggak nih menerima terapi antibiotik yang akan dilakukan kurang lebih selama 6 bulan kayak gitu. Pas dicek hasilnya keluar, alhamdulillah hasilnya oke, bagus, dan di bulan November sudah mulai bisa obat terapi antibiotik untuk si TB ini. Nah, waktu itu aku dikasih 3 resep. Yang pertama itu obat TB, of course, pasti yang kayak gini, obat TB. Nah, si obat TB ini dikasih dosisnya tuh, setelah aku baca-baca, oh dikasih dosisnya tuh bukan tergantung keparahan, tapi tergantung dengan berat badan si anak. Jadi semakin besar berat badan anak, semakin banyak juga dosis yang diberikan. Nah, selain obat TB juga dikasih multivitamin. Kenapa butuh banget multivitamin? Karena anak kan lagi dalam keadaan drop, badannya lagi berjuang gitu kan melawan si bakteri TB ini, jadi dia butuh tentara yang lebih banyak lah ibaratnya, kayak gitu. Nah, yang ketiga dikasih susu tinggi kalori untuk mengejar berat badan dia. Tapi aku tekankan sekali lagi, aku kasih tahu untuk mengkonsumsi susu tinggi kalori ini harus banget, harus pakai resep dokter. Kenapa? Karena biar kita tahu seberapa banyak yang harus kita kasih ke anak, bagaimana caranya yang tepat untuk menyeduh dan sebagainya, biar nggak sia-sia aja gitu loh. Udah dikasih anaknya, dikasih susu tinggi kalori tapi kok nggak ngefek gitu kan, kok berat badannya nggak nambah-nambah. Itu karena penyajiannya
yang kurang tepat sih menurut aku, karena waktu itu aku dijelasin sama dokternya kenapa harus pakai resep dokter, yaitu biar kita tahu seberapa banyak sih anak kita butuh gitu, terus gimana sih cara penyajiannya untuk si gizinya tuh terserap dengan baik kayak gitu. Jadi semuanya nggak sia-sia, nggak buang-buang duit gitu kan, karena si susu tinggi kalori ini lumayan harganya bu, mahal. Nah, aku mau ngasih tips nih buat kalian yang sedang dan masih berjuang untuk mengobati anak yang terinfeksi TB. Tapi cara ini juga bisa ini sih menurut aku bisa dipraktekin untuk kalian yang ngasih minum obat juga ke anak yang obat apa sih, obat serbuk kayak gitu, pasti ini kepake sih sama triknya kayak gitu. Jadi kan si obat TB ini pemberiannya tuh minimal harus 1 jam sebelum makan. Jadi harus banget sebelum makan, kenapa? Karena agar proses penyerapannya itu maksimal. Proses penyerapan dari saluran cerna ke pembuluh darahnya itu maksimal. Kalau misalkan setelah makan, proses penyerapannya itu nggak akan maksimal, nggak akan optimal, jadi nggak akan terserap dengan baik. Otomatis biasanya pengobatannya jadi lebih lama kayak gitu. Nah, biar maksimal dimakannya harus 1 jam, minimal 1 jam sebelum makan. Jadi waktu itu kondisinya anak aku jadwal makan pagi itu jam 8, jadi aku kasih obat ini jam 6 kurang 5 menit biasanya udah siap-siap nih bangunin anak kayak gitu. Dan aku saranin buat kalian ngasihnya itu jangan nodong gitu, dibangunin tiba-tiba kasih obat, please janganlah, kasihan beneran deh. Jadi awalnya pengalaman aku nih, awalnya ngasih obat ini tuh tumpah karena anak berontak, gak mau, nangis-nangis gitu kan, kayak apa nih tiba-tiba disuruh bangun terus disuruh minum obat kayak gini, nggak enak, jadinya perut aku mual, kembung kayak gitu kan. Ya kurang lebih mungkin si anak merasanya kayak gitu kan, dari reaksinya aja dia udah reaksi negatif, nggak mau nih apaan gitu. Jadi aku saranin sama kalian mesti banget wajib ajak ngobrol. Jadi ajak ngobrol dulu si anaknya, dikasih tahu nih, kayak waktu itu aku ngasih taunya kayak gini, Al itu sakit TB, harus minum obat, ini obatnya. Nah, minum obatnya itu jam 6 sebelum Al makan. Nanti Mami bakal bangunin Al sekitaran jam 6 pagi ya untuk minum obat. Nanti Mami usahain obatnya nggak banyak-banyak ya, biar apa? Biar Al cepat sembuh, biar Al makannya lebih enak, lebih berselera ya nak. Oke. Nah, aku kasih tahu waktu itu usia anak aku kalau nggak salah 13 bulan. Pasti ada beberapa orang yang, iya apa sih, kan anak nggak ngerti, kan anak nggak paham. Mereka itu paham meskipun mereka belum bisa ngomong, meskipun misalkan anak aku kan di bawah 1 tahun, cobain deh, mereka ngerti kok, mereka paham, asal kita ngomongnya baik-baik, kita ngomongnya benar gitu kan, mereka paham bener deh. Terus udah gitu dikasih afirmasi positif, mau pas dia lagi belum tidur gitu ya, atau enggak waktu dia setengah sadar setengah nggak sadar, kayak misalkan 15 menit baru merem nih, kasih tahu dia, bisikin dia afirmasi positif, terus kasih tahu dia bakal minum obat untuk apa fungsinya, biar apa kayak gitu, kenapa, kasih tahu beneran deh, itu ngefek banget. Dan setelah aku kasih tahu kayak gitu, setelah aku kasih afirmasi positif kayak gitu, alhamdulillah minum obat tanpa drama, kecuali kalau anak kurang tidur kemalaman, kecapean. Makanya ketika proses pengobatan ini, anak nggak boleh kecapean, nggak boleh telat tidur, nggak boleh kurang tidur, pokoknya makan mesti teratur, ngemil teratur, minum obat teratur, tidur teratur. Bener, itu ngaruh banget ke mood anak minum obat kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia tidurnya kemalaman nih, pagi-paginya dibangunin pasti dia marah, toh aku masih ngantuk gitu kan, pasti itu dia marah. Makanya harus tidur tepat waktu, nggak boleh kurang tidur. Nah, setelah dikasih itu, dia minum kayak biasa gitu selama 6 bulan, dengan ya drama dikit lah kalau misalkan dia kurang tidur kayak gitu. Setelah itu kita cek lagi, dan alhamdulillah hasilnya negatif, alhamdulillah sembuh
kayak gitu kan. Kalau misalkan dibayang-bayangin lagi sih, itu bener-bener ya perjuangan ngasih obat itu. Aku tahu banget beberapa ibu, aku juga pernah baca di instastory beberapa ibu yang mengeluh gimana nih cara penyajian obatnya gitu kan, kok obatnya kebuang, obatnya dilepeh, dimuntahin. Oke, aku sekarang mau ngasih tips dan triknya. Jadi itu sih tipsnya sebenarnya, harus kasih tahu dia, ajak ngobrol, terus kasih afirmasi positif. Nah, untuk triknya ngasih obat nih, sekarang aku kasih tahu. Oke. Nih, aku pakai, nih kalian sediain gelas. Ini aku bawanya mangkok kecil aja sebagai contoh. Pokoknya sediain gelas. Ini sendoknya kecil aja, nggak usah yang gede-gede. Sendoknya kecil aja, cukup yang kecil aja. Pokoknya bikin si volume obatnya tuh sedikit mungkin, biar apa, biar nggak kebuang, biar kemakan semua, dan biar nggak tumpah-tumpah pastinya. Jadi si obatnya, ya intinya biar obatnya nggak kebuang, ketelan semua. Kalau misalkan si obat masuk semua, terus penyerapannya optimal, otomatis insya Allah target sembuh anak kita bakalan lebih cepat. Misalkan kalau misalkan target nih kita 6 bulan, insya Allah 6 bulan kesampaian nih anak kita sembuh. Tapi kalau cara penanganannya nggak tepat, obatnya kebuang, kemuntahin gitu kan, terus dimakannya malah mepet-mepet ke waktu makan atau malah setelah makan, jangan deh. Itu biasanya bikin pengobatan lebih lama. Nih, si sendok tehnya itu dikasih air, nggak usah full, setengahnya aja cukup. Setengahnya aja cukup, segini kelihatan masih segini pokoknya ya, ini nggak full ya. Terus taruh obatnya di sini, tangan harus udah steril ya. Masukin, goyang-goyang dikit, tunggu dia larut. Makanya aku bilang bangunin anak 5 menit sebelum jam 6 kurang 5 menit. Buat apa? Buat nyairin dulu obatnya. Memang agak lama dibandingkan kalau volumenya lebih banyak, otomatis lebih cepet cair. Tapi kita kan pengen obatnya kemakan semua nih, kepengen gak ada yang dibuang gitu kan. Nah, abis itu si anak didudukin, jangan tidur, jangan gini jangan, biar dia nggak tersedak gitu kan. Jangan, didudukin aja gini, kita pangku gini, dudukin nih. Terus abis itu kita bilang, permisi ya nak, kasih tahu dulu, permisi ya nak, mau kasih obat, bismillah. Lep aja masukin, terus cepet-cepet ambil air, minum, biar dia nggak enak kayak gitu. Dan aku pakai cara itu selalu, jarang banget, aku udah bilang kan ya tadi, jarang banget kebuang, jarang banget dilepeh, asalkan si volumenya sedikit dan dia cukup tidur kayak gitu. Nah, semoga tips dan trik aku untuk ngasih obat ini bermanfaat ya. Obat apapun, misalkan obat yang serbuk juga aku selalu kayak gitu. Kalau obat yang serbuk, pokoknya kasih dulu air sedikit aja, baru dimasukin serbuknya. Terus sediain apa ya, kayak tusuk, apa sih, tusuk gigi gitu, biar dia ngentel kan, biar bercampur maksudnya, baru dimasukin ke mulut anak. Dan tetap afirmasi positif, kasih tahu secara baik-baik, itu ngaruh banget kayak gitu. Dan alhamdulillah terbukti anak aku pengobatan hanya 6 bulan udah sembuh, udah bersih, alhamdulillah. Karena yang dokter bilang, karena biasanya yang bikin pengobatannya lebih lama itu apa? Obat terbuang dan penyerapannya nggak maksimal kayak gitu. Nah, segitu aja sharing dari aku. Semoga yang sedang berjuang segera disembuhkan, segera sehat kembali ya, mau ibunya, keluarganya, anaknya, pokoknya segera sehat, tetap semangat buat menjalani pengobatan. Jangan bolong-bolong. Oh iya, aku mau kasih tahu, pokoknya jangan bolong-bolong. Kalau misalkan kalian kasih obatnya jam 6, harus terus jam 6, harus nyambung terus jam 6. Jangan kasihnya jam 6, besokannya jam 7, besokannya jam setengah 8. No, jangan kayak gitu, karena ada masa, jadi harus nyambung. Jadi masa efektifnya dia tuh kan dari jam 6 ketemu jam 6. Nah, kalau kelebihan sejam atau 2 jam itu nanti kurang efektif juga. Jadi harus nyambung, setiap jam 6 terus jam 6 kayak gitu. Kalaupun terlewat maksimal setengah jam lah, pokoknya jangan sampai kelewat kelamaan kayak gitu, biar penyerapan dan
kerja obatnya maksimal. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Getting money, nigga, that my main focus.